Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Psikologi Sosial dengan saya Alifania Cahyarani dan dua rekan saya. Dan saya Tiara Purwita Shanti Kusmawadani. Saya Devon Adrian Asnul. Kali ini kita mau ngapain sih ya, Devon? Kali ini kita bakalan podcast dengan narasumber yang sangat wow di fakultas kami tentunya, ya Devon ya. Siapa kira-kira narasumbernya? Wah, ini bintang tamunya nih gak main sih. 2 tahun, 2 periode menjabat. Iya, 2 tahun. Berarti saking dia hebatnya ya dalam Benar, bidang Bang. itu ya. Dan DPM. Bisa nggak? Kita Kakak aja ya, aku tunggu dulu. mau tahu nggak? Baik, selamat siang Kak Panji. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir dalam podcast kami. Ya. Mas Panji, gimana sih kabarnya? Syukurnya saya baik hari ini. Terima kasih juga sudah diundang pada podcast ini. Kebetulan Mas, kan Mas ini sibuk ya. Kesibukannya apa aja sih sebagai mahasiswa yang tadi udah selesai? Saat ini kesibukan saya itu menjadi mahasiswa pastinya ya. Lalu saya juga mengikuti beberapa organisasi baik di fakultas maupun universitas. Lalu saya juga mengikuti program magang, baik itu program magang di perusahaan maupun di organisasi. Mas Panji ada tips nggak sih? Untuk ikut magang itu mungkin bertanya ya. Soalnya kan karena juga informasi magang ini kan kadang-kadang nggak di-share di IG ya, tapi juga kadang-kadang informasi di kelas atau di guru tertentu aja. Jadi mungkin bisa tanya-tanya ke kantin kalau itu atau ke dosen. Oke Mas, ini karena topik kita tentang kepemimpinan ya. Saya penasaran, saya ingin nanya ke Mas Panji sebagai yang udah ikut ke organisasi apalagi memimpin selama 2 tahun ini ya Mas. Ya. Itu menurut Mas Panji sendiri elemen yang paling krusial dalam pemimpin di organisasi itu apa? Apalagi kan namanya di organisasi itu pasti punya banyak kepala, banyak pikiran masing-masing yang saya bisa memecah, tapi mau gak mau harus jadi satu. Terus apa yang membuat organisasi itu tetap maju walaupun banyak perubahan? Kalau dari saya sendiri sih dalam suatu organisasi itu bisa maju atau tidaknya itu tergantung dari bagaimana pemimpin itu memiliki visi dan juga bagaimana dia mengkomunikasikan. Jadi dalam suatu organisasi kita sendiri kan tahu ya bahwa kita harus memiliki visi ya, karena kalau kita tidak memiliki visi kita nggak bisa maju, nggak bisa berjalan, karena visi itu adalah inti dari sebuah organisasi, inti dari sebuah periode. Ketika sudah jadi pemimpin, kita itu harus bisa melihat ke depan, jangan sampai kita hanya berorientasi pada saat ini aja, tapi kita juga harus punya patokan kira-kira gimana sih organisasi ke depannya gimana gitu. Dan itu harus tercermin juga dalam visi kita. Nah, visi kita ini adalah visi yang konkret, bukan visi yang terlalu utopis atau terlalu tidak bisa dicapai, jadi terlalu ideal untuk itu, tapi untuk realistisnya nggak ada. Itu jadi perlu dipertimbangkan juga. Lalu mungkin tadi seperti yang sudah disebutkan Tiara ya, bahwa dalam organisasi itu kan banyak kepala ya. Itulah pentingnya komunikasi. Jadi dalam suatu organisasi itu komunikasi itu adalah akar. Jadi kalau visi itu adalah panduan, komunikasi itu adalah cara kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, komunikasi yang baik itu adalah bagaimana kita itu bisa menyatukan pemikiran. Jadi nggak sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai jadi pemimpin itu memaksakan kehendaknya sendiri. Tapi dalam hal ini kita harus bisa mengkomunikasikan kira-kira bagaimana keinginan anggota ini. Dan kalau memang ada anggota yang mungkin bertabrakan pemikirannya, itu kita harus bisa menyatukan bagaimana kita mencari solusi tengah di mana kedua memenuhi keinginan atau tujuan dari kedua orang ini atau dari beberapa orang ini. Mohon izin ya Mas Panji, kadang kan juga ada pemimpin yang dia visinya bagus, tapi timnya itu susah untuk diajak kerjasama atau
atau bertukar pikiran. Menurut Kak Panji sendiri, cara mengatasinya itu seperti apa? Yang pertama pastinya kalau misal dia itu untuk organisasi itu kan pasti kan nggak mungkin dia itu dipaksakan ya. Karena kalau organisasi berarti kan dia itu yang memilih anggotanya sendiri. Ya itu kebijakan dari pemimpin itu sendiri. Bagaimana dia memilih anggota organisasi. Kalau dari aku sendiri sebagai seorang pemimpin itu kita itu harus bisa membagi antara mana yang profesional, mana yang personal. Karena kalau misalnya kita mengisi anggota kita, teman-teman kita, masalah personal bisa menjadi masalah juga bagi organisasi kita. Jadi kita harus melihat itu sebagaimana kemampuan orang itu, apakah orang itu layak atau tidak untuk organisasi kita, dan apakah dia sevisi dengan kita atau tidak. Terus yang kedua, kita itu harus bisa menyediakan ruang untuk mereka itu berpendapat. Jangan sampai ketika kita menjadi pemimpin kita memaksakan keinginan kita. Karena kalau kita memaksakan keinginan kita nggak akan menjadi pemimpin yang baik. Mungkin untuk gambarannya itu istilahnya itu kan dalam sebuah kepemimpinan itu ada seorang pemimpin atau leader dan juga bos yang memerintah biasanya. Nah, sebagai pemimpin yang baik kita harus menjadi leader bukan bos. Jadi jangan sampai kita itu membungkam anggota kita harus memberikan ruang. Sebagaimana organisasi itu bisa berkembang, itu adalah ketika kita bisa memberikan ruang untuk anggota kita. Terus yang ketiga, kita itu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebagai seorang pemimpin, kita itu jangan hanya ingin didengar saja, tapi kita juga harus mau mendengar anggota kita. Karena dari anggota kita tahu kelemahan dari organisasi kita, kelemahan dari program organisasi kita. Itu yang akan membawa kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang keempat adalah kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah. Karena bagi saya sendiri sebagai seorang pemimpin, kalau kita memiliki komunikasi yang efektif, tapi kita nggak bisa memecahkan permasalahannya, ya pada akhirnya permasalahan itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Apalagi kalau kita mengambil keputusannya itu dari sepihak. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa profesionalitas penting. Jangan sampai karena hanya misal aku sebagai seorang pemimpin itu punya teman. Nah, temanku ini bermasalah sama anggota yang lain dan aku bela temanku. Itu kan tidak profesional ya namanya ya. Dan itu pasti akan menimbulkan permasalahan yang akan datang. Nah, itu di situ kita mulai diuji bagaimana kita memecahkan masalah ini. Karena kita kan dalam menjadi organisasi kan harus bagaimana supaya jalan dan jangan sampai ada perpecahan ini. Baik Mas, jadi kan seperti kita ketahui Mas Panji ini sudah melalui sudah dua periode ya, tentunya sudah mengalami dan menemukan anggotanya itu dari berbagai jenis, mungkin juga berbagai macam orang berbeda dari latar belakang yang berbeda. Kalau boleh tahu nih Mas, mungkin dalam sekian tahun Mas Panji berorganisasi, mungkin tantangan atau salah satu tantangan terbesarnya dalam Mas Panji berorganisasi itu apa, dan mungkin dalam penyelesaian itu bagaimana? Mungkin sebelum menjelaskan mengenai jauh lebih ya, mungkin saya mau menjelaskan dulu bagaimana organisasi itu saya lebih dahulu ya. Kalau saya kan berasal dari DPM ya. Di DPM itu kan kita organisasi legislatif ya, dan kita memang lebih banyak berperan di paling layar gitu ya. Jadi hal itu mengakibatkan kita itu seringkali itu abai terhadap internal kita sendiri. Jadi permasalahan utama yang saya alami selama jadi pemimpin itu adalah bagaimana mempertahankan eksistensi dari organisasi saya, karena organisasi saya kan merupakan organisasi dari layar, itu seringkali kurang dikenal. Nah, itu akan menjadi permasalahan juga, karena kurang dikenal ini jadi banyak hal yang terjadi di dalam organisasi saya itu yang menurut saya itu kurang sesuai dengan job desk kami gitu. Lalu saya sendiri sih dari cara yang saya lakukan itu untuk menghadapi hal tersebut itu adalah dengan menyampaikan gagasan saya ke anggota saya terlebih dahulu, menyampaikan visi saya, kira-kira organisasi ini nanti akan dibawa kemana, apakah kita mau tetap segini aja atau kita mau berkembang jadi organisasi yang lebih baik gitu. Saya memberikan penjelasan itu ke anggota saya, dan saya menyampaikan kalau kita ini akan melakukan rencana saya selama periode ini, saya melakukan ini gitu. Ada plan A, B, C, D, program kerja A, B, C, D gitu. Nah, setelah mengomunikasikan itu pasti ada tekanan baru. Bagaimana para kokor, para
anggota saya menjalankan itu. Karena kan seperti yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa di dalam organisasi itu ada anggota-anggota itu memiliki pemikirannya masing-masing, pemahamannya masing-masing mengenai gambaran yang saya sudah berikan. Nah, itu akan menjadi tantangan tersendiri. Ketika ada anggota yang merasa mungkin kesulitan atau mungkin mengalami miskomunikasi sehingga membingungkan anggota yang lain, disitulah peran pemimpin bekerja. Bagaimana kita bisa meluruskan itu? Dan pastinya kan kalau misalnya ada miskomunikasi itu akan berpotensi untuk menimbulkan konflik. Nah, konflik itu kita harus bisa menengahinya. Kita harus bisa menimbang sudut pandang dari A bagaimana, sudut pandang dari B bagaimana, sehingga dalam kepemimpinan itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi ketika ada kejadian atau permasalahan problem, itu pasti kan akan ada saling menyalahkan antara anggota, karena kan pastinya karena kondisi mereka benar kan pasti ingin membela diri sendiri. Nah, itu menjadi permasalahan juga kan. Nah, itu kita bisa jadi jalan tengah supaya mereka itu berhenti saling menyalahkan dan mau fokus lagi bekerja. Jadi bukan orientasi pada bagaimana membela diri mereka, tapi memperbaiki permasalahan ini. Kalau dari saya sendiri, ya bagaimana caranya adalah kita diskusi. Jangan sampai kita nggak diskusi. Apalagi kalau kita memutuskan cuma mendengar suara pihak aja, kita harus diskusi, mempertemukan dua pihak yang terkait, lalu kita diskusi sudut pandangmu bagaimana, sudut pandangmu bagaimana, lalu oh berarti permasalahannya seperti ini ya, berarti kita ada solusi seperti ini. Dan itu perlu kecepatan berpikir juga, apalagi kalau misal itu terjadi saat program kerja berjalan. Tiba-tiba tekan saja humas menghubungi narasumber. Nah, tiba-tiba acara ini molor gitu, narasumbernya nungguan pasti bertengkar mereka. Nah, itu kita sebagai ketua harus bisa menengahi mereka. Oh, ya sudah kalau gitu humas menangani narasumber dulu. Acara juga jangan lupa untuk men-set waktunya gimana supaya ini cepat bisa selesai dan juga narasumber bisa segera masuk. Jadi kita harus fokus bagaimana kita menemukan solusi, bukan memperkeruh suasana. Jadi kalau dari saya mungkin menghadapi tantangan itu adalah dengan berkomunikasi yang baik serta berani untuk mengambil keputusan. Mas, tadi kan seperti yang Mas Panji bilang, menurut saya kepemimpinan ini kayak gak mudah. Terus Mas Panji juga menjelaskan jadi kepemimpinan itu harusnya kayak komunikasi efektif, harus bedain profesional sama personal, terus harus bisa mencari masalah. Saya tidak tahu menurut Mas Panji ini, menurut Mas Panji sendiri kepemimpinan yang melayani organisasi itu masih relevan nggak sih? Oh, sangat relevan ya, karena bagi saya sendiri kalau sebagai seorang pemimpin itu bukan berarti kita menjadi bos ya, yang hanya memerintah saja. Karena kalau kita menjadi bos berarti nanti kita nggak paham mengenai masalah bawahan kita, dan ketika bawahan kita itu atau anggota kita itu mengalami permasalahan dan dia takut sama kita, maka program yang dia jalankan pasti akan terhambat dan itu akan mengganggu juga rantai organisasi selanjutnya. Nah, bagi saya pemimpin itu harus melayani, karena seperti yang kita tahu ya, kalau di masyarakat kita itu kan ada slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, itu kan adalah slogan kita. Berarti dari situ aja kita sudah tahu bahwa kepemimpinannya sekali itu adalah kepemimpinan yang melayani. Bagaimana kita bisa mengakomodir semua orang yang ada dalam organisasi. Mungkin posisi kita ketika kita tidak ada orang tua, kita tinggi, tapi sebenarnya kita di bawah mereka. Karena kita harus bisa membawa mereka semua. Maksudnya kita harus bisa menaungi mereka semua. Jadi bagi saya sendiri masih relevan dan sangat relevan, khususnya di era yang makin maju seperti sekarang. Sangat merubah pandangan kita tentang kepemimpinan sih Kak. Sebelum menutup nih Kak, apakah ada pesan dan kesan dari Kak Panji sendiri untuk ya mungkin dari kita tahun depan memimpin suatu organisasi itu kayak gimana? Kalau sebagai pemimpin kita itu harus bisa memberikan, pertama kita harus memiliki tujuan yang kita punya. Jangan sampai tujuan kita itu berubah-ubah di tengah jalan, karena itu akan membingungkan anggota kita. Lalu kita harus bisa mengkomunikasikan bagaimana arah gerak kita ke depannya melalui visinya tadi. Jangan sampai kita salah mengkomunikasikan, karena ketika kita salah mengkomunikasikan maka
visi kita itu nanti akan sia-sia. Terus kita juga harus bisa bertanggung jawab. Jangan sampai setelah kita memberikan tugas ke mereka, kita bertanggung jawab. Kita nggak mau peduli, yang penting kamu jalan. Jangan kayak gitu. Kita bertanggung jawab. Kalau mereka ada masalah, kita harus membantu mereka. Ketika mereka butuh tuntunan, kita harus bantu mereka. Gitu. Dan yang terakhir juga kita harus memiliki kemampuan problem solving yang baik. Karena ketika kita didapat satu masalah, kita harus bisa mengutamakan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik, bukan dengan keinginan kita sendiri. Ya, terima kasih Mas Panji sudah memberikan kepada kami insight yang sangat inspiratif dan luar biasa ya. Semoga di kemudian hari atau di besoknya Mas Panji yang memberikan kemudahan ini, dan juga mungkin di kemudian hari Mas Panji juga akan menjadi pemimpin yang bisa amanah dan juga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat semua. Ini Baik, segitu saja pertemuan. Terima kasih banyak Kak Panji atas luangkan waktunya, mengganggu sekali di sini ya kita. Baik, itulah podcast kami bersama Kak Panji. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Alifania, Saya Tiara. Saya Devon. see you. Dadah.